10% penduduk Indonesia tuh diabetes. Halo Brosis, jadi kali ini kita bakal membahas suatu penyakit yang umum ya, sangat sering kita dengar maupun di tenaga medis ataupun di masyarakat. Kita bakal bahas tentang diabetes. Tentunya Brosis sudah sangat familiar dengan kalimat diabetes. Biasanya kalau di masyarakat itu disebutnya kencing manis. Kita bakal membahas diabetes itu mulai dari diagnosisnya seperti apa, gejalanya seperti apa, pemeriksaan, sampai bagaimana kita melakukan kontrol rutin kalau misalnya ada seseorang yang terkena diabetes. Hal pertama yang perlu kita jadi pertanyaan, kenapa diabetes itu sangat awam kita dengar di masyarakat? Ternyata menurut dari data di IDF Indonesia itu menduduki peringkat kelima. Bayangin, kita juara 5 dengan negara penyakit diabetes tertinggi jumlah kasusnya di dunia. Kalau misalnya dilihat dari tahun 2021 aja, pengidap diabetes di Indonesia itu mencapai 19,5 juta. Bahkan diprediksikan nanti di 2045 itu mencapai 28,6 juta jiwa yang mengalami diabetes. Gila, gede banget ya datanya ini. Kalau misalnya kita bisa asumsikan nanti di tahun 2045 itu 10% penduduk Indonesia tuh diabetes. Jadi 1 dari 10 orang pasti terkena kencing manis. Jadi hal ini yang bakal membuat suatu bom waktu ya kalau misalnya kita tidak melakukan kontrol dengan baik penyakit diabetes ini di masyarakat. Kita kenalan dulu sama diabetes lebih detail. Ternyata diabetes itu kalau kita bagi paling umum ada diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Tentunya di sini ada perbedaannya tuh. Kalau misalnya diabetes tipe 1 itu dikarenakan kerusakan sel beta pankreas yang dimana organ ini fungsinya untuk memproduksi insulin. Jadi harusnya insulin tuh diproduksi. Jadi kalau misalnya ada gula yang ada gula darah nih, gula darah yang lagi tinggi, otomatis insulin itu akan mengubah gula darah yang tinggi itu untuk menjadi cadangan energi. Jadinya di pembuluh darah kita gulanya tidak terlalu tinggi. Otomatis kalau misalnya sel beta pankreasnya itu rusak, tidak bisa menghasilkan insulin, otomatis gulanya selalu tinggi nih di pembuluh darah. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya faktor genetik. Jadi kita nggak bisa ubah kayak gitu. Ya dari kecil aja si sel beta pankreasnya udah rusak gitu. Biasanya pasien seperti diabetes tipe 1 akan suntik insulin secara rutin mulai terdiagnosis penyakit. Umumnya sih rata-rata di usia muda 17 ataupun 18 tahun. Sedangkan yang kita bisa cegah adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini mungkin Brosis yang sering dengar nih tentang diabetes mellitus tipe 2. Di mana penyakit ini dikarenakan lifestyle kita. Mungkin kita makan manis dan minum manis terlalu banyak, ataupun kita jarang olahraga menyebabkan kita gendut, akhirnya bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Di mana DM tipe 2 ini biasanya disebabkan karena ada resistensi insulin. Jadi insulin terlalu sering muncul nih, terlalu tinggi nih di pembuluh darah karena kita makan dan minum manis terlalu sering, akhirnya jadi resisten pembuluh darahnya. Insulinnya ada tapi pembuluh darahnya nggak bisa bekerja dengan baik. Intinya si gula darah tidak bisa jadi cadangan energi gitu. Nah, diabetes tipe 2 ini yang menyumbang prevalensi tertinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di 2045 sekitar 10% lebih populasi Indonesia itu terkena diabetes itu banyak disebabkan karena diabetes tipe 2. Gitu ya. Jadi ya kita harus cegah nih diabetes tipe 2 dengan lifestyle yang lebih baik. Makan yang gulanya rendah, minum dengan gula yang rendah, ataupun rajin olahraga. Nah, setelah itu kita kenalan dengan diabetes, sebenarnya gejalanya apa sih? Simpang siur ya kadang kalau kita dengar, oh mungkin kakinya luka-luka terus, nggak sembuh-sembuh. Apakah itu gejala diabetes? Ternyata untuk gejala diabetes, gejala utama adalah 3 gejala klasik. Jadi gejala utama. Kita sebutnya 3P. Ada P pertama itu adalah poliuri, P kedua polidipsi, dan P ketiga adalah polifagi. Nah, 3 ini merupakan gejala utama dari diabetes. Jadi kalau misalnya poliuri itu di mana kondisi seseorang buang air kecil terus-menerus lebih banyak dibandingkan orang normal. Yang kedua itu polidipsi, jadi kayak haus terus yang berlebihan. Udah minum tapi kok haus lagi ya, mau minum lagi gitu. Sedangkan yang terakhir adalah polifagi di mana kondisi lapar berlebihan. Sebelum kita masuk ke gejala berikutnya, di poliuri ini biasanya yang gejala tersering itu case-nya kita kayak pas lagi tidur,
tapi sering banget kebangun buat pipis. Lagi tidur enak-enak, kebangun buat pipis. Nah, itu salah satu juga gejala ke arah poliuri. Nah, selain 3 gejala ini, ada gejala tambahan. Nah, seperti yang tadi, misalnya kayak ada luka di kaki nggak kunjung sembuh. Nah, itu salah satu gejala tambahan dari diabetes. Tetapi memang ada gejala tambahan yang lainnya ya, seperti penurunan berat badan yang ekstrim, luka sulit sembuh, ataupun sensasi mati rasa atau baal, atau kaki dan tangannya rasa kesemutan. Nah, itu merupakan gejala tambahan yang bisa menunjang mengarah ke penyakit diabetes. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita ada gejala seperti tadi, wajib nih brosis untuk jangan sepelein, pergi ke dokter buat diperiksa lebih lanjut. Nanti dari dokter akan mencoba melakukan diagnosis diabetes pada brosis ataupun orang-orang yang suspek atau kemungkinan mengarah ke diabetes. Jadi dari gejala tadi, nanti dokter bakal melakukan beberapa pemeriksaan fisik, lalu kita akan mendiagnosis dengan cara apa? Ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang itu dokter akan meminta untuk melakukan tes laboratorium atau tes darah. Ada beberapa indikator nanti brosis diperiksa darahnya untuk dilihat apakah ada diabetes atau tidak. Mungkin kalau misalnya brosis sering lihat itu ada pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS, gula darah puasa atau GDP, TTGO, tes toleransi glukosa oral, dan yang terakhir ada HbA1c. Jadi kurang lebih ada 4 pemeriksaan itu. Kira-kira pemeriksaannya yang mana yang paling akurat? Kita coba bahas satu-satu. Jadi pemeriksaan pertama itu GDS, gula darah sewaktu. Ini kita nggak perlu puasa. Biasanya pemeriksaan ini paling sering nih diperiksa. Karena bisa ngambil di darah vena, kalau di laboratorium bakal periksa di darah vena, atau kita periksa di pembuluh darah kapiler, di jari-jari gitu. Brosis pernah periksa kan ya? Tetapi pemeriksaan ini ternyata tidak bisa untuk melakukan diagnosis. Fungsinya itu hanya screening atau pemeriksaan secara berkala. Jadi pemeriksaan gula darah sewaktu ini yang tanpa puasa tidak dianjurkan untuk kita habis periksa ini gula darah tinggi langsung didiagnosis diabetes. Itu nggak bisa. Oke? Lanjut ke pemeriksaan gula darah puasa GDP. Jadi pemeriksaan ini biasanya dilakukan saat pasien itu puasa 8 jam. Dan untuk akurat kita harus periksa lewat pembuluh darah vena, jadi harus di laboratorium. Jadi tidak dianjurkan ya, misalnya kita lagi periksa darah kapiler, terus puasa 8 jam, itu kita nyatakan sebagai gula darah puasa. Nah, itu tidak dianjurkan. Selanjutnya, untuk memastikan, biasanya kita juga bakal periksa namanya TTGO. Jadi biasanya gula darah puasa, kalau misalnya tinggi, biasanya bakal diperiksa lagi namanya TTGO, atau tes toleransi glukosa oral. 2 jam kita makan dulu dengan makan larutan glukosa oral 75 gram, dilarutkan di 300 cc air. Kurang lebih ya kayak kita minum air gula lah. Nanti setelah itu kita bakal dicek lagi gula darah 2 jam setelah kita minum air gula tersebut. Nanti pasti bakal direkomendasikan oleh orang-orang yang ada di lab ya. Dan yang terakhir, ternyata untuk menjadi gold standard kita mendiagnosis seorang diabetes, itu pakainya HbA1c. HbA1c itu merupakan kayak semacam senyawa yang ada di ginjal. Intinya itu yang paling paten lah untuk kita mau mendiagnosis diabetes. Jadi untuk para dokter biasanya akan merekomendasikan kita periksa HbA1c. Kalau misalnya tinggi, baru dinyatakan diabetes. Nah, nanti brosis bisa lihat di tabel ini. Di sini kurang lebih ada sedikit gambaran di mana kalau misalnya HbA1c kita kapan dinyatakan normal, itu ternyata di bawah 5,7. Kalau di atas 6,5. Prediabetes atau lampu kuning itu 5,7 sampai 6,4. Dan kita dinyatakan diabetes, biasanya sih beberapa laboratorium bakal ada klasifikasi tersendiri, tetapi kurang lebih bakal mirip-mirip lah sama tabel yang ada di sini. Setelah kita tegak nih diagnosis diabetes, ya tentunya kita perlu konsumsi obat yang rutin, ataupun kita bisa lifestyle yang remodeling, tingkatin olahraga, dan turunkan konsumsi dari makanan dan minuman yang tinggi gula. Ingat ya brosis, supaya diabetes tersebut tidak membuat komplikasi. Kita misalnya retinopati diabetes, contoh kebutaan pada mata karena diabetes, atau misalnya stroke, ataupun juga gangguan jantung seperti coronary artery disease, ya penyumbatan pembuluh darah jantung. Terus sebenarnya apa dok fungsinya pemeriksaan darah kapiler kalau misalnya tidak bisa diagnosis? Nah, salah satu alat yang brosis bakal sering lihat itu adalah pemeriksaan darah kapiler tentunya. Biasanya kalau bakti sosial pasti periksa pakai ini, ataupun pemeriksaan di rumah ya. Nah, ini ada contoh alat pemeriksaan darah kapiler Family Doctor. Nah, biasanya ya kita bakal diperiksa di jari, ditusuk pakai lancet juga. Jadi ada lancet di dalam untuk ditusuk ke jari gitu. Nah, ternyata pemeriksaan darah kapiler itu memang tidak bisa untuk melakukan diagnosis. Tetapi alat ini penting banget untuk kita periksa rutin di rumah, supaya kita bisa kontrol secara berkala gula kita, ataupun untuk screening gitu.
Tapi ingat ya, tidak bisa diagnosis. Jadi alat ini dipakai kalau misalnya brosis sudah terdiagnosis diabetes, lalu mau kontrol nih, misalnya 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, baru bisa pakai pemeriksaan darah kapiler, gitu ya. Nah, ini yang menjadi problemnya. Sebenarnya darah kapiler ini akurat atau enggak ya? Tentunya brosis pernah melihat alat-alat pemeriksaan darah kapiler gula tuh berbagai macam merek. Nah, tetapi setelah kami coba evaluasi atau kita lihat, ternyata alat ini tuh paling penting ada uji validitas. Jadi, seberapa valid alat ini untuk memeriksa gula darah sewaktu dibandingkan dengan pemeriksaan yang ada di laboratorium. Setelah kita lihat, ternyata yang melakukan uji validitas sejauh kita baca itu hanya alat Family Doctor. Di mana alat Family Doctor ini sudah uji validitas di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Di mana uji validitasnya juga uji korelasi itu tinggi ya, 95 sampai 96,67%. Perbandingannya dengan produk Simex BX 4000. Itu intinya kayak alat pemeriksaan gula yang ada di laboratorium. Nah, jadi brosis untuk melakukan pemeriksaan darah kapiler memang kita perlu memilih alat-alat yang lebih akurat, karena kalau misalnya alatnya lebih akurat, tentu hasil yang dihasilkan lebih bisa kita percaya. Contohnya nih ya, Family Doctor, ini alat yang memang sudah dilakukan uji validitas di laboratorium. Oke, itu merupakan gambaran ya untuk kita mengetahui diabetes lebih jauh, klasifikasi pemeriksaan seperti apa untuk diagnosis, sampai ternyata alat pemeriksaan darah kapiler itu ada namanya uji validitas. Jadi untuk brosis yang mau melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan kontrol gulanya di rumah, kita disarankan untuk memilih alat yang memang sudah dilakukan validasi di laboratorium, atau case di sini ada di Rumah Sakit Universitas Indonesia, yaitu alat Family Doctor. Oke, semoga bisa memberikan gambaran ya secara komprehensif ke brosis terkait diabetes. Untuk brosis yang tidak terkena nih penyakit diabetes, yuk kita sama-sama hindarin dengan kurangi makanan dan minuman manis ataupun rajin berolahraga. Tapi kalau misalnya brosis yang sudah terdiagnosis diabetes, jangan dimain blokan, jangan nggak bisa terima. Kita lebih baik terima dan kita kontrol gula darahnya dengan turunin asupan gula dan dari makanan dan minuman, dan juga kontrol gulanya memakai gula darah kapiler di rumah. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya brosis. Kalau misalnya ada request, bisa request tentang penyakit-penyakit tertentu, bisa chat di kolom komen. Nanti Medi akan review.